saya Ninurdiana dari SMA Trisukses Lampung. Video ini merupakan pengimbasan dari AKM Asesmen Kompetensi Minimum dari BIMTEK Guru Belajar Seri AKM untuk tingkat SMA yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pada BIMTEK saya merupakan angkatan pertama, yaitu dilaksanakan BIMTEK pada tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Januari. Kemudian pada kegiatan AKM terdiri dari 3 kegiatan, yaitu orientasi, BIMTEK, pengimbasan. Nah, dalam video ini saya akan membacakan materi BIMTEK yang sudah saya rangkum. Pada program ini yang dipelajari yaitu terdiri dari 5 nomor. Yang pertama adalah konsep asesmen nasional atau yang sering disingkat dengan AN, itu untuk peningkatan kualitas belajar. Yang kedua yaitu dengan teknik pelaksanaan AN, asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA. Dan yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, materi BIMTEK yang pertama yaitu konsep AN, Asesmen Nasional. AN adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tujuan dan manfaat AN, Asesmen Nasional, bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Untuk manfaat Asesmen Nasional, bisa kita lihat skema di sini. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Kemudian yang ketiga, manfaatnya yaitu dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, teknik pelaksanaan AN. Tekniknya terdiri dari AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri terdapat asesmen literasi dan asesmen numerasi. Untuk asesmen literasi, membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian untuk asesmen numerasi, bisa memahami, mengaplikasi, kemudian bernalar. Nah, petunjuk teknik pelaksanaan AN itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi, pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian petunjuk dan teknik pelaksanaan AN yaitu peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan maksudnya ini yang diambil tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, pemilihan sampel secara random atau secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaan berbeda. Pada jenjang SD, pada hari pertama literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, hari kedua numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Begitu juga SMP dan SMA, semakin jenjangnya semakin tinggi, maka waktu yang diberikan juga akan semakin lama. Untuk SMA, hari pertama survei karakter 30 menit dan hari kedua survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta AN, Asesmen Nasional. Kriteria yang masuk menjadi asesmen nasional, yang pertama seluruh satuan pendidikan, yang kedua tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, 11. Untuk SMA diambil kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk pemilihan sampel, pemilihan peserta AN itu diberikan dari pusat. Jadi sekolah hanya menerima peserta yang masuk ke AKM.
Ada pertanyaan, mengapa AN hanya diikuti oleh sebagian siswa? Alasannya, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang memiliki populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari AN. Untuk bentuk soal, yaitu menganalisis butir soal AKM, terdiri dari pilihan ganda. Bentuk soalnya multiple choice, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang ketiga yaitu butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, memahami informasi, menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Mengenal AKM literasi membaca. Pada konten literasi membaca menunjukkan teks yang digunakan dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, terdiri dari teks informasi, teks fiksi. Teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Untuk teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Komponen pada proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk menemukan informasi yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks dan untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian komponen yang ketiga yaitu konteks personal. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya. Sosial budaya berkaitan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik yang masa depan. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 9 dan 10, siswa akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Pada level pembelajaran 2, yaitu kelas 11 dan 12, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja kelas 11 dan 12 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak.